Lo tahu kan, tiap kali Champions League Anthem diputar di Bernabeu, itu rasanya kayak dunia berhenti sebentar. Nah, malam ini atmosfernya benar-benar pecah, bro. Bayangin situasinya, Rabu dini hari waktu Indonesia, orang-orang masih ada yang ngopi, ada yang rebahan di kasur, ada yang sengaja nahan ngantuk. Tapi di Spanyol sana, ribuan Madridista sudah bikin stadion kayak lautan putih. Semua orang nunggu satu hal. Debut Liga Champions Kylian, Mbappe bareng Real Madrid di kandang sendiri, ekspektasi tinggi, tekanan gede, dan tentu aja drama udah kebaca bakal hadir. Babak pertama, Mastantuono hampir jadi pembuka. Kadang menit-menit awal tuh bisa jadi penentu mood pertandingan. Dan Madrid hampir bikin ledakan cepat. Dari awal kick-off, Madrid langsung nunjukin kelasnya. Tekanan tinggi, pressing rapi, dan serangan cepat kayak badai. Franco Mastantuono, wonderkid yang lagi naik daun, hampir bikin Bernabeu pecah. Dia lepasin tembakan roket yang udah bikin Rulli mati langkah. Semua penonton udah angkat badan siap selebrasi, tapi duar, bola malah nyium tiang gawang. Lo tahu kan rasanya? Kayak lagi jajan gorengan dapat tahu isi kosong. Sakit tapi ngakak juga. Gol Wea, keheningan di Bernabeu. Lo pernah nggak lagi rame-rame terus tiba-tiba semua orang diem karena kaget? Nah, itu yang kejadian waktu Marseille nyetak gol. Madrid terlalu asik main di depan. Lini tengah mereka agak longgar, dan Marseille nggak buang kesempatan. Mason Greenwood dapat bola, ngelihat ruang, kasih umpan manis ke Timothy Weah. Anak dari legenda George, Weah ini nunjukin kalau dia juga punya darah striker. Dengan satu sentuhan, bola dikirim ke pojok kanan gawang Courtois. Gol! Marseille unggul 1-0. Publik Bernabeu kaget. Lo bayangin, ribuan fans yang tadinya teriak-teriak langsung mendadak hening. Kayak pesta yang tiba-tiba dimatiin listrik. Respon cepat, penalti Mbappe pertama. Tapi ingat bro, Madrid tuh kayak karet. Semakin ditekan, semakin mentalnya balik melawan. Nggak butuh lama buat Madrid bangun. Rodrigo dapat bola di kotak penalti, coba gocek, malah dijatuhin Kondogbia. Wasit nggak mikir lama, langsung nunjuk titik putih. Semua mata tertuju ke Mbappe. Ini momen pertama dia ambil penalti di Liga Champions bareng Madrid di Bernabeu. Pressure gede tapi mukanya santai. Kayak lagi main futsal lawan teman-teman komplek. Dia eksekusi ke arah kiri bawah, Rulli lompat ke arah salah. Gol! Skor 1-1, Bernabeu kembali hidup, sorakan pecah, dan Mbappe resmi buka rekening golnya di UCL bersama Los Blancos. Babak kedua, tekanan, mistar, dan drama. Kadang yang bikin deg-degan bukan cuma golnya, tapi peluang yang gagal tipis banget. Abis jeda Madrid makin ngegas. Mbappe nyaris bikin brace lebih cepat waktu dia tembak keras, bola sempat kena pemain Marseille, terus mantul ke mistar. Lagi-lagi stadion udah siap meledak, tapi bola bilang, belum waktunya bro. Di sisi lain Marseille nggak tinggal diam. Mereka coba manfaatin keunggulan fisik lewat serangan balik. Greenwood sempat bikin Courtois kerja keras dengan tembakan jarak jauh. Atmosfer makin panas, tensi makin naik. Semua orang udah kebayang bakal ada drama gede. Kartu merah Carvajal, VAR ikut campur. Lu pernah nggak? Lagi main bola, terus ada insiden yang bikin semua orang di lapangan ngamuk-ngamuk? Nah, ini dia momen puncaknya. Dani Carvajal, salah satu pemain paling senior Madrid, terlibat kontak keras sama kiper Marseille, Rulli. Dari sudut pandang pertama, kelihatan kayak tabrakan biasa. Tapi VAR dipanggil. Wasit lari ke monitor, stadion hening, semua orang tegang. Setelah lihat ulang, jeder! Kartu merah langsung diangkat. Madrid main dengan 10 orang. Fans langsung protes, pemain Madrid ngerubungin wasit, tapi keputusan udah final. Lo bayangin jadi Ancelotti di pinggir lapangan, kepala pasti mumet. Penalti kedua, Mbappe jadi penyelamat. Kadang, pahlawan itu nggak selalu muncul di akhir film. Tapi malam ini Mbappe nunjukin kenapa dia dibeli Madrid. Meski kalah jumlah pemain, Madrid nggak ciut. Mereka tetap nyerang, tetap cari celah. Sampai akhirnya, bola crossing kena tangan Medina di kotak penalti. Wasit nunjuk titik putih lagi. Stadion mendidih. Semua Madridista sudah tahu siapa yang bakal maju. Mbappe lagi, bro. Dia taruh bola di titik putih, ngadep ke gawang, dan dengan ketenangan kayak lagi ujian SIM, dia nendang ke arah kiri bawah lagi. Rulli kecele lagi. Gol! Skor 2-1 buat Madrid. Tribun Bernabeu pecah. Fans teriak, loncat, ada yang peluk orang nggak dikenal. Mbappe selebrasi dengan gaya khasnya, tangan silang di dada. Tanda bahwa malam itu dia adalah raja di Bernabeu. Sisa waktu. Mental baja Madrid. Lo tahu nggak yang bikin Madrid beda dari klub lain? Mereka tuh bisa menang bukan karena 11 lawan 11, tapi karena mental 10 lawan 11 pun masih ngeri. Sisa pertandingan, Marseille coba ngegas habis-habisan. Dan mereka punya keunggulan jumlah pemain, tapi Madrid pasang tembok baja di belakang. Nacho, Rudiger, Tchouaméni, semua kerja kayak pasukan gladiator.
Courtois juga beberapa kali bikin save penting, dan setiap kali dapat kesempatan serangan balik, Madrid tetap berbahaya. Rodrigo hampir bikin gol ketiga kalau aja finishingnya lebih tenang, tapi buat fans Madrid, skor 2-1 udah cukup bikin bahagia. Pesan keras dari Madrid. Pesannya jelas, bro. Jangan pernah remehin Madrid, apalagi di Bernabeu. Peluit panjang berbunyi. Skor akhir 2-1 buat Real Madrid. Mbappe keluar sebagai pahlawan dengan 2 gol dari titik putih. Marseille boleh bangga karena bikin Madrid keringetan. Tapi pada akhirnya pengalaman, mental, dan kualitas individu Los Blancos yang ngomong. Buat Madrid, kemenangan ini lebih dari sekadar 3 poin. Ini statement keras buat seluruh Eropa. Kami masih Real Madrid, dan kalau lo kasih celah sekecil apapun, kami bakal hajar tanpa ampun. Dan buat Mbappe, ini malam spesial. Debut Liga Champions di Bernabeu, langsung 2 gol, langsung jadi pahlawan. Fans Madrid pasti udah makin jatuh cinta, dan lawan-lawan mereka udah pasti makin was-was. Jadi guys, kalau ada yang bilang Liga Champions itu punya DNA Madrid, malam ini buktinya jelas banget. Bahkan dengan 10 pemain, mereka tetap bisa comeback. Pertanyaannya sekarang, siapa yang berani ngehentikan mereka musim ini? Lo berani tebak?